Di kegelapan yang pekat ini, setiap bayangan menyembunyikan rahasia. Suara-suara lama berbisik dari sudut-sudut yang terlupakan. Dan di balik mikrofon ini, ada panggilan yang tak bisa kau tolak. Apakah kamu berani mendengarkan? Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ari Edo, tempat di mana kita membahas kisah-kisah nyata yang terjadi di sekitar kita, tapi jarang sekali diceritakan. Malam ini, saya akan membawa kalian memasuki salah satu tempat paling angker, paling gelap, dan paling penuh misteri di Indonesia. Sebuah tempat yang dikenal sebagai Alas Roban, jalur hutan lebat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Banyak orang sudah tahu tempat ini angker. Tapi, sedikit yang tahu kisah-kisah nyatanya, dari orang-orang yang benar-benar pernah mengalaminya. Dan malam ini, saya akan membacakan kisah nyata yang dikumpulkan dari sopir truk, warga sekitar, dan salah satu orang yang masih hidup setelah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini adalah kesaksian asli, yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum melintasi Alas Roban saat malam tiba. Sebelum kita masuk ke kisah-kisah horornya, kita perlu tahu dulu kenapa Alas Roban dikenal sebagai tempat berbahaya. Alas Roban dulunya adalah hutan lebat tempat perampok dan bajak laut darat beroperasi sejak masa kolonial Belanda. Banyak orang hilang di sana. Banyak yang dibunuh. Dan karena sebagian besar tidak ditemukan jasadnya, warga percaya roh-roh penasaran menempel di sepanjang jalan itu. Saat era pembangunan jalan raya, banyak pekerja mengalami kecelakaan misterius. Beberapa meninggal tanpa sebab jelas. Bahkan ada rumor, setiap pembangunan jalan besar, selalu dimintai tumbal. Itu menjadi awal dari banyaknya kecelakaan di tikungan jalur maut Alas Roban. Dan kisah yang akan saya ceritakan pertama, adalah salah satu yang paling sering terjadi. Yang pertama tentang kisah supir truk bernama Jamal. Kisah ini datang dari seorang sopir truk bernama Jamal, laki-laki berusia 40-an yang sudah melintasi jalur Pantura lebih dari 20 tahun. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Jamal membawa truk berisi muatan sembako menuju Semarang. Seharusnya ia tidak melewati Alas Roban malam-malam, tapi waktu itu, ia dikejar target. Saat memasuki kawasan hutan, udara berubah. Angin hilang. Hening. Bahkan mesin truk terasa lebih berat. Jamal mengurangi kecepatan. Di luar gelap total, hanya lampu truk yang membelah kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, memakai baju putih lusuh. Jamal sudah sering dengar cerita tentang sosok itu. Jadi ia langsung menunduk sedikit, fokus ke jalan, pura-pura tidak melihat. Tapi ketika truknya mendekat, perempuan itu mengangkat tangannya, seolah ingin menumpang. Jamal tetap memacu truk pelan, berusaha tetap tenang. Tapi saat melewatinya, perempuan itu hilang. Hilang begitu saja. Tidak berlari. Tidak menepi. Tidak menjauh. Dan detik berikutnya, dari kaca spion kanan, Jamal melihat perempuan itu duduk di bak belakang truknya. Matanya kosong. Rambutnya menutupi separuh wajahnya. Wajahnya pucat, seperti tidak bernyawa. Jamal langsung membaca doa yang ia hafal. Badannya dingin. Tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian,
perempuan itu menghilang lagi. Namun cerita tidak berhenti di situ. Saat Jamal mencoba memacu truk lebih cepat, muncul seseorang melintas di tengah jalan. Seorang laki-laki membungkuk, seperti menahan sakit. Jamal injak rem keras. Truk bergetar. Muatan di belakang bergeser. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Laki-laki itu tidak bergerak sama sekali meski truk sudah sangat dekat. Jamal rem sampai berdecit, dan berat. Truk berhenti mendadak. Jamal panik. Ia buka pintu, turun. Tapi saat ia periksa jalanan, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak. Tidak ada suara lari. Tidak ada tubuh. Seolah yang dilihatnya bukan manusia. Jamal mengaku setelah kejadian itu, ia sempat demam 3 hari. Dan setelahnya, ia berjanji tidak akan melintas alas roban saat malam lagi. Kita lanjut ke bagian 2. Pengalaman seorang wanita bernama Anggi.